Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam renungan pagi bagi kita semuanya pada hari Senin tanggal 3 Juli tahun 2023. Nah, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk menguji kesetiaan kita kepada Allah, kita sering mengalami ujian di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Allah kadang menguji kita untuk membuktikan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah yang diuji kemurniannya dengan api, seperti apa yang dikatakan dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 6. Dan nas ini berbicara tentang ujian yang terjadi kepada Abraham ketika Tuhan meminta agar Abraham mempersembahkan anaknya atau Ishak harus dipersembahkan sebagai korban bakaran. Amang inang jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu kalau kita memiliki seorang anak dan anak itu adalah anak tunggal, dan ketika Allah meminta kepada kita supaya itu kita persembahkan kepada Tuhan, secara logika ini mungkin sangat sulit untuk diterima, karena anak yang tunggal harus diberikan kepada Tuhan. Sama seperti Abraham ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak kepada Allah sebagai korban bakaran, di mana Ishak adalah seorang anak yang sudah ditunggu cukup lama oleh Abraham dan Sarah. Tetapi oleh karena ketaatannya dan kesetiaannya kepada Allah, apapun yang diminta oleh Tuhan kepadanya, maka Abraham akan menuruti perintah Allah. Sebagai manusia, tentu Abraham akan berpikir, tetapi dalam nas ini ternyata Abraham tidak berpikir sedikit pun tentang anaknya yang akan dikorbankan ataupun yang dipersembahkan sebagai korban bakaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, oleh karena ketaatan Abraham, maka Tuhan memperhitungkan imannya. Dan Ishak tidak jadi dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dan tidak hanya itu, Allah menggantikannya dengan seekor kambing domba jantan. Karena itulah Abraham mengatakan ataupun menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara-saudara yang terkasih, Allah dapat dipercayai untuk menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, baik dalam kondisi apapun dan situasi apapun yang kita alami. Setiap situasi pasti memiliki perjalanan kehidupan tersendiri, sama seperti apa yang dialami oleh Abraham di dalam nats ini. Tetapi Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Dan kalau kita memang sungguh-sungguh memiliki iman percaya yang kuat kepada Allah dalam ketaatan dan kesetiaan yang boleh kita tunjukkan, maka Tuhan yang kita sembah adalah menjadi sumber kehidupan kita, sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Ia memiliki persediaan yang berlimpah dan tak akan pernah kurang, bahkan tak akan pernah habis. Karena itu, setialah dalam ujian yang boleh terjadi dalam kehidupan kita secara khusus oleh karena iman percaya kita kepada Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus. Karena kalau kita setia dalam ujian itu, maka kita akan menerima persediaan yang penuh berkelimpahan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam melaksanakan seluruh aktivitas kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk rahmat dan berkat yang berkelimpahan yang Allah berikan kepada kami. Kami tahu bahwa
Ujian sering datang dalam perjalanan hidup kami untuk kami boleh menerima iman yang murni, bahkan murni seperti emas Tuhan. Biarlah Tuhan Ia memberikan ketaatan dan kesetiaan bagi kami, sama seperti Bapak Abraham yang mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal sebagai korban bakaran untuk Tuhan, tetapi oleh karena ketaatannya dan kesetiaannya dia mau melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah kami ya Tuhan, apapun yang Tuhan inginkan daripada kami, maka sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan dan oleh karena Tuhan Ia menjadi sumber hidup kami, maka kami harus mengembalikan segala sesuatu yang kami terima daripada Tuhan. Terpujilah Engkau dan berkatilah kami dalam menjalani seluruh kegiatan kami hari ini, aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, dan demikian juga Tuhan kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang dalam kondisi sakit, Tuhan boleh pulihkan dan sembuhkanlah mereka. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.